Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, semoga kalian selalu sehat, cerdas, dan ceria. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, diawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar belajar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan makhluk hidup itu? Baiklah, yang dimaksud dengan makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Terus, apa yang termasuk jenis makhluk hidup itu? Yang termasuk dalam golongan makhluk hidup itu ada manusia, tumbuhan, dan yang ketiga ada hewan. Dari ketiga jenis makhluk hidup itu, manusia adalah yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan. Kita lanjutkan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Ada 6 ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum. Kedua bergerak, ketiga bernafas, ciri yang keempat adalah tumbuh, dan ciri yang kelima adalah berkembang biak. Dilanjutkan ciri yang keenam adalah makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, ciri makhluk hidup itu adalah memerlukan makan dan minum. Makan dan minum diperlukan oleh makhluk hidup agar tetap hidup. Tumbuhan memiliki cara makan yang berbeda dengan manusia dan hewan. Tumbuhan memiliki daun yang berwarna hijau. Warna hijau pada tumbuhan itu disebut dengan klorofil. Tumbuhan berklorofil dapat membuat makanan sendiri. Pembuatan makanan pada tumbuhan hijau disebut dengan fotosintesis. Tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Zat hara itu adalah campuran dari berbagai zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Baiklah, kita lanjutkan ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Alat gerak pada makhluk hidup itu bermacam-macam. Ada yang bergerak dengan kaki, contohnya manusia, sapi, kambing, dan lain-lain. Yang kedua dengan sayap, contohnya ada burung, kelelawar, nyamuk. Ketiga ada yang dengan sirip. Keempat ada yang menggunakan otot perut. Ciri yang ketiga makhluk hidup itu adalah bernafas. Bernafas adalah kegiatan menghirup dan menghembuskan udara. Manusia dan hewan bernafas menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Kalau pada tumbuhan itu mengalami pernafasan yang berbeda. Di siang hari tumbuhan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, sedangkan pada malam hari kebalikannya ya. Berikut adalah alat pernapasan pada makhluk hidup. 1. Manusia, mamalia, reptil, dan burung itu menggunakan paru-paru. Ikan menggunakan insang, sedangkan cacing itu menggunakan permukaan kulit. Serangga, alat pernapasannya adalah trakea, dan tumbuhan itu alat pernapasannya adalah stomata atau mulut, daun, dan lentisel. Ciri yang keempat makhluk hidup itu adalah tumbuh. Tumbuh adalah proses bertambahnya ukuran dan berat tubuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Manusia ketika bayi tubuhnya kecil, kemudian tumbuh besar menjadi dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan, minuman, dan olahraga. Hewan dan tumbuhan juga tumbuh. Contoh pada hewan, yaitu ayam. Dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, lalu menjadi ayam dewasa. Pada tumbuhan dimulai dari biji, kemudian kecambah, tanaman muda, lalu menjadi tanaman dewasa. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak. Misalnya pada manusia adalah melahirkan bayi. Berkembang biak itu artinya menghasilkan keturunan. Tujuannya adalah melestarikan keturunannya agar tidak punah. Tumbuhan berkembang biak ada yang dengan biji, tunas, atau spora. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel berikut ini. Hewan itu dapat berkembang biak dengan 3 cara, yaitu yang pertama bertelur atau yang disebut dengan ovipar, yang kedua adalah beranak atau vivipar, dan yang ketiga adalah berkembang biak dengan bertelur dan beranak atau yang disebut dengan istilah ovovivipar. Berkembang biak pada tumbuhan itu ada dengan Pada tumbuhan, berkembang biak itu bisa dengan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami contohnya menggunakan umbi lapis, umbi batang,
tunas, spora, dan akar tinggal. Sedangkan vegetatif buatan bisa dengan cangkok, stek, okulasi, dan merunduk. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Rangsangan itu apa? Rangsangan adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya ketika melihat sinar matahari secara otomatis kita akan menutup mata ya. Mungkin kalian pernah melakukan ini. Anak-anak, kalian tahu daun putri malu? Daun putri malu itu akan mengatupkan daunnya jika kita sentuh. Terus buah pada pohon pacar Cina itu akan meletus jika kita sentuh juga. Kalian tahu hewan kaki seribu? Hewan kaki seribu akan menggulungkan badan jika kita sentuh. Demikian belajar hari ini, semoga kalian dapat memahaminya. Mari kita buat kesimpulan. Yang pertama adalah, termasuk ke dalam golongan makhluk hidup itu ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Ciri makhluk hidup itu adalah, yang pertama memerlukan makan dan minum, kedua bergerak, ketiga bernafas, tumbuh, berkembang biak, dan terakhir adalah peka terhadap rangsang. Mari kita akhiri belajar hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar belajar hari ini dapat bermanfaat. Untuk selalu diingat dan dilakukan bersama-sama, yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun usai belajar atau beraktivitas, yang kedua menjaga jarak, ketiga memakai masker, keempat adalah menjaga kebersihan dan kesehatan. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.